Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya Daud Sihotang, mahasiswa semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah Kau berikan kepada kami, di mana kami hari ini dapat menikmati hari yang baru ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, dan juga pemirsa yang menyaksikan, kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Sekali lagi, terdapat pada 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Demikian firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan, ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-18, karena itu dihiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana tema umum di minggu ini adalah tentang kematian. Untuk itu saya memberikan tema kematian adalah kemenangan bagi orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kematian adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita sebagai manusia. Dan bahkan kita takut jika menimpa kehidupan kita dan orang-orang yang terdekat kita. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa kematian yang kita alami di dunia ini bukanlah menjadi akhir, tetapi awal dari kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita orang percaya adalah pemenang yang akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di sini bagaimana supaya kematian adalah kemenangan bagi orang percaya. Yang pertama, yang paling penting adalah berpengharapan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-13 bahwa Rasul Paulus menjelaskan tentang kematian kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tidak berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka yang tidak mengenal Kristus menganggap kematian sebagai suatu hal yang menakutkan dan mengerikan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang meninggal. Sebagian orang berpikir bahwa orang yang meninggal itu akan menjadi roh gentayangan yang mengganggu orang yang masih hidup. Dan sebaliknya, bagi setiap orang yang percaya terdapat pengharapan yang kokoh. Ketika seorang percaya meninggal, ia dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Seperti dalam ayatnya yang ke-14,
Kelak ia akan dibangkitkan dan akan merayakan kekekalan bersama Tuhan. Kita juga dapat lihat pada ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan bahwa ada kebangkitan bagi orang mati. Dan iman kita kepadanya lah yang akan memberikan kita pengharapan yang demikian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini kita kehilangan orang yang kita kasih, yang membuat kita berduka cita. Namun, hendaklah kita ingat bahwa mereka telah bersama-sama dengan Allah, dan suatu hari kelak kita akan bertemu lagi di surga. Kebenaran ini akan menghiburkan orang-orang percaya. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya kematian adalah kemenangan bagi kita orang percaya, maka kita perlu berpengharapan sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka ia akan memampukan kita berdiri teguh, bahkan ketika kita berhadapan dengan kematian, dan kita akan memperoleh kemenangan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.